Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4A, bertemu lagi dengan Bu Lia hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, dan dengan pelajaran kita hari ini yaitu IPA KD 3.2. Nah, kita hari ini akan membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, terutama hewan ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan dulu gambar berikut ini sebelum kita membahas ke materi lebih jauh. Ya, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan seekor kupu-kupu yang menempel pada kepompong. Dan kepompong merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan daur hidup kupu-kupu. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih apa itu daur hidup? Yuk, kita amati gambar-gambar daur hidup berikut ini. Semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, mengalami siklus atau daur hidup. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa daur hidup adalah tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh membesar sampai berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Dan ini terus terjadi berulang-ulang. Maka ini disebut dengan siklus atau daur hidup. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan, nah perlu kamu tahu sendiri, kamu tahu bahwa hewan mengalami perkembangan dari hewan muda sampai dengan hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Nah, perkembangan hewan terbagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama adalah hewan yang memiliki perkembangan metamorfosis. Kemudian yang kedua adalah perkembangan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Perkembangan dengan metamorfosis sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dan satu lagi adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana dengan kodok atau katak? Apakah dia mengalami metamorfosis atau tidak? Apakah sempurna atau tidak sempurna? Yuk kita cari tahu. Oke, sekarang Ibu mempunyai dua gambar hewan dengan siklus daur hidupnya, dengan siklus hidupnya. Coba kamu perhatikan kedua gambar ini. Oke, yang pertama adalah gambar kupu-kupu, yang kedua adalah gambar kecoa. Dapatkah kalian menemukan perbedaan ataupun persamaan dari kedua gambar ini? Dan apakah kalian bisa mengetahui kira-kira hewan yang ini mengalami metamorfosis atau tidak? Yuk, sudah diamatin dong. Sekarang kita lihat, di sini ada tahapan metamorfosis sempurna pada hewan, dan yang di sebelah kanan ada tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan. Untuk tahapan metamorfosis sempurna, dia memiliki ciri-ciri berupa telur, kemudian larva, pupa, dan yang terakhir adalah individu dewasa. Bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna diawali dengan telur, kemudian nimfa yang tanpa sayap, kemudian nimfa tumbuh sayap, dan yang terakhir adalah individu dewasa. Kalau dilihat dari keduanya, yang sama itu adalah diawali dengan telur, ya. Kemudian ada perbedaan yang mencolok di sini, yaitu pupa. Jadi pada tahap metamorfosis sempurna, di situ ada tahapan pupa atau kepompong. Sedangkan pada tahapan metamorfosis tidak sempurna, tidak terjadi tahapan kepompong. Nah, jika dilihat lagi dari ciri-ciri ini, berarti kita sudah tahu dong kira-kira hewan mana antara kupu-kupu dan kecoa yang masuk ke dalam tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ya betul, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan si kecoa tadi tidak mengalami tahapan metamorfosis sempurna. Ya, kita bisa simpulkan di sini. Jadinya
hewan yang bermetamorfosis sempurna itu mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas, kemudian menjadi larva, dan menjadi individu dewasa. Ciri khususnya adalah memiliki pupa atau kepompong. Itu pada serangga loh ya. Oke, nah kesimpulan untuk hewan bermetamorfosis tidak sempurna adalah mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda ataupun individu dewasa. Dan ciri khasnya ada penambahan struktur tubuh, contohnya seperti sayap yang muncul pada nimfa. Nah, tadi kamu lihat kan yang kecoa tadi, jadi antara nimfa muda dengan nimfa dewasa, kemudian individu dewasa, itu tidak ada perubahan sedikit pun, hanya ada penambahan pada sayapnya saja. Oke, sejauh ini sudah mengerti ya? Nah, ini adalah contoh lain dari hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sebenarnya bukan cuma 3 ini, tapi ada banyak lagi. Nanti ketika virtual akan Bu Lia jelaskan lagi dan akan kita cari tahu kira-kira hewan apa lagi ya berikutnya. Nah, yang pertama adalah nyamuk. Kemudian yang kedua adalah katak. Katak ini kan hewan amfibi. Kenapa dia bisa memiliki metamorfosis sempurna? Ya, katak memang hewan amfibi, tapi katak mengalami metamorfosis sempurna karena katak mengalami tahapan yang namanya adalah berudu. Nah, di situ ada perubahan bentuk mulai dari berudu sampai dengan nanti dia menjadi katak dewasa. Yang berikutnya adalah lalat. Lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ingat ya, ciri khusus pada katak adalah terdapat bentuk berudu. Oke. Lanjut, yang berikutnya adalah contoh lain hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi saya memberikan contoh ke kalian, itu adalah kecoa. Nah, sebenarnya contoh lainnya juga banyak. Ya, Ibu berikan saja beberapa. Nanti selanjutnya, seperti tadi Ibu bilang, saat virtual kita cari tahu lagi kira-kira hewan apa saja. Yang pertama adalah belalang, kemudian ada capung, kumbang, dan ada juga semut. Ya, ini adalah hewan-hewan, contoh hewan-hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Oke. Oke, jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan mana hewan yang bermetamorfosis sempurna, mana hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Tapi apakah semua hewan bermetamorfosis? Seperti sebelumnya sudah saya singgung di slide yang di awal bahwa perkembangan hewan itu ada 2, yaitu bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Maka dari itu ada berarti hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu contohnya apa saja dan bagaimana? Jadi, hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Contohnya, ayam. Kita lihat ya, bentuk tubuhnya mulai dari telur, dia menetas dari telur, kemudian dia menjadi anak ayam, dan dia menjadi ayam dewasa, itu tidak mengalami perubahan bentuk. Dan yang kedua, contoh keduanya adalah kucing. Nah, sama, kucing juga sama, dari dia lahir sampai dengan dia dewasa, kucing itu tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Bentuknya sama dari mulai dia lahir sampai dengan dia besar. Yang berubah adalah pertumbuhannya, dari pertumbuhan yang tadinya dia kecil, kemudian dia menjadi besar atau lebih panjang atau lebih tinggi. Nah, jadi hewan yang tidak bermetamorfosis adalah bentuk atau fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Itu makanya disebut dengan hewan yang tidak bermetamorfosis, ya. Oke, sampai sini mengerti? Kalau sudah mengerti, yuk kita coba berlatih untuk mengetahui sejauh mana pengertian kalian tentang siklus hidup atau daur hidup hewan, ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sekarang berilah tanda checklist
Untuk hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tanda silang, untuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, serta tanda 0 untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama adalah kumbang. Apakah kumbang bermetamorfosis? Ya, dia bermetamorfosis, tetapi tidak sempurna. Berarti kita kasih tanda silang. Kemudian yang kedua, apakah nyamuk bermetamorfosis? Ya, tapi apakah dia sempurna? Sempurna, karena dia mengalami tahapan dari mulai telur, larva, kemudian menjadi kepompong dan nyamuk dewasa. Oke, dia sempurna ya, ternyata benar. Ikan, apakah ikan bermetamorfosis? Tidak, betul sekali. Ikan tidak mengalami metamorfosis. Bagaimana dengan burung? Sama halnya dengan burung, burung juga tidak mengalami metamorfosis. Bagaimanakah dengan capung? Ya, capung juga mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna. Nah, sekarang kalian perhatikan nih tahapan metamorfosis hewan-hewan berikut. Hewan yang pertama adalah lalat, yang kedua adalah belalang. Urutan pertama dari metamorfosis hewan lalat adalah betul D, telur, kemudian belatung B, kepompong atau pupa A, dan yang terakhir adalah C, lalat dewasa. Nah, ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami tahapan pupa di dalamnya. Nah, yang kedua adalah belalang. Bagaimana belalang? Yang pertama adalah 1, betul, telur, kemudian 4, nimfa tanpa sayap, 3, nimfa mulai tumbuh sayap, dan yang terakhir adalah belalang dewasa. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mulai mengerti, dan jika memang ada hal yang belum kalian mengerti atau kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada ibu setelah ini. Ya, saat kita virtual nanti kalian boleh menanyakan, tidak perlu ragu ataupun kalian malu, silakan bertanya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.